Biang kerok negosiasi Iran dan Amerika Serikat berujung gagal. Trump ancam Cina jika terbukti pasok senjata ke Iran. Dunia merespon Amerika Serikat dan Iran gagal menemui kesepakatan. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran digelar di Islamabad, Pakistan tak berakhir indah. Kesepakatan dua negara gagal, gegara dua isu utama menjadi biang keroknya. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more. Negosiasi damai antara Amerika Serikat dengan Iran yang digelar pada Sabtu 11 April hingga Minggu 12 April 2026 di Islamabad, Pakistan tidak menemui kata sepakat. Pertemuan tatap muka langsung perdana kedua delegasi gagal lantaran terbentur dua masalah utama, yakni isu nuklir dan Selat Hormuz. Pejabat Amerika Serikat menetapkan sejumlah poin utama harus dicapai agar negosiasi dianggap berhasil. Setelah puluhan jam pembicaraan hingga dini hari, tim negosiasi Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu. Bagi Amerika Serikat, sikap penolakan Teheran membuka Selat Hormuz dan menyerahkan cadangan uranium menjadi hambatan utama yang tidak bisa ditawar. Selama dua isu ini belum rampung, tuntutan Iran agar Amerika Serikat mencabut sanksi dan mencairkan aset Teheran senilai miliaran dolar yang dibekukan juga menemui kebuntuan. Akhirnya, kedua pihak menyatakan perundingan panjang tak menghasilkan kesepakatan alias gagal total. Iran dikenal bersedia menjalani proses negosiasi panjang dan kompleks demi mencapai kesepakatan, seperti perjanjian nuklir era Presiden Barack Obama yang memakan waktu 2 tahun. Sedangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai tak sabaran. Selain itu, tidak memiliki keinginan besar menjalani negosiasi berlarut-larut. Selain nuklir, Selat Hormuz juga menjadi masalah baru. Iran menyatakan tetap membuka jalur tetapi membatasi lalu lintas kapal tanker. Para negosiator Iran menyadari posisi tawar tinggi Selat Hormuz dan menolak memenuhi tuntutan membuka kembali jalur sebelum tercapai kesepakatan final. Informasi selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan peringatan keras kepada Cina. Trump mengancam Cina akan menerima konsekuensi jika terbukti mengirimkan senjata ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Cina akan memberikan konsekuensi keras jika terbukti mengirimkan peralatan senjata ke Iran. Hal ini disampaikan Trump pada Minggu 12 April 2026 ketika ditanya mengenai laporan intelijen Amerika Serikat yang menunjukkan Beijing bersiap mengirimkan pasokan senjata ke Iran. Trump tidak mengatakan apakah sudah berbicara dengan Presiden Cina Xi Jinping mengenai hal ini. Xi Jinping dan Trump dijadwalkan akan bertemu pada awal bulan Mei di Cina. Juru bicara Kedutaan Besar Cina di Washington membantah tuduhan ini dan mengatakan Beijing tidak pernah menyediakan senjata kepada pihak manapun yang terlibat dalam konflik. Ia meminta pihak Amerika Serikat menahan diri dan tidak membuat tuduhan tanpa dasar. Ya pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan siap membantu upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Rusia berkomunikasi dengan berbagai pihak termasuk negara-negara Teluk sebagai bagian dari upaya menurunkan eskalasi. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan siap membantu upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Hal ini disampaikan Putin kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian melalui percakapan telepon pada Minggu 12 April 2026. Wacana ini muncul setelah negosiasi antara Washington dan Teheran tak mencapai kesepakatan. AFP pada Minggu memberitakan Vladimir Putin menyatakan siap memfasilitasi penyelesaian politik dan diplomatik serta memediasi upaya perdamaian di Timur Tengah. Selain itu, Putin menyoroti penghentian aksi militer dan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Rusia berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara Teluk, sebagai bagian dari upaya menurunkan eskalasi. Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan selama 21 jam pada Sabtu dan Minggu 11 dan 12 April 2026 berakhir tanpa kesepakatan.
Al Jazeera melaporkan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan perundingan tidak mencapai kesepakatan. Ini menjadi kabar buruk bagi Iran dibandingkan bagi Amerika Serikat. Vance menjelaskan Iran memilih tidak menerima persyaratan Amerika Serikat, termasuk tuntutan agar Teheran tidak mengembangkan senjata nuklir. Iran menilai pembicaraan tidak realistis jika diharapkan menghasilkan kesepakatan dalam satu pertemuan. Pakistan mendesak kedua pihak mempertahankan komitmen gencatan senjata dan melanjutkan dialog perdamaian jangka panjang. Perang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak akhir Februari 2026 menelan lebih dari 2.000 korban jiwa dan memicu krisis energi global. Iran menutup Selat Hormuz, jalur penting bagi sekitar 1/5 ekspor minyak dan gas dunia. Penutupan ditutup sejak konflik berlangsung pada Sabtu 28 Februari 2026 sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi dilema usai perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan. Trump terjepit antara melakukan serangan militer atau menahan diri. Jika meningkatkan aksi militer berpotensi mendapat tentangan dari dalam negeri. Dan jika tidak ada tindakan militer lanjutan, maka kebuntuan dengan Iran akan terus berlanjut. Khususnya akses ke Selat Hormuz menjadi jalur vital bagi minyak global. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan selama 21 jam pada Sabtu dan Minggu 11 dan 12 April 2026 membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam kondisi dilema. South China Morning Post melaporkan Trump dihadapkan pilihan sulit antara melanjutkan serangan militer atau menahan diri. Jika Amerika Serikat meningkatkan aksi militer, maka berpotensi mendapat tentangan dari dalam negeri, terutama menjelang pemilu paruh waktu November mendatang. Sebaliknya, jika tidak ada tindakan militer lanjutan, maka kebuntuan dengan Iran akan terus berlanjut, khususnya akses Selat Hormuz menjadi jalur vital bagi minyak global. Situasi ini menempatkan Trump dalam posisi serba sulit dan terjepit antara risiko politik domestik dan tekanan strategis di kawasan. Perundingan di Islamabad membahas dua isu utama, yakni program nuklir Iran dan akses ke Selat Hormuz. Kedua pihak tidak mencapai titik temu. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menegaskan isu nuklir menjadi hambatan utama. Washington membutuhkan komitmen dari Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Direktur Institute of Central Asian Studies di Lanzhou University, Yang Xiu, menyebut kedua pihak masih jauh dari kesepakatan, terutama isu nuklir. Iran masih memiliki kemampuan membalas serangan sehingga tidak bisa diselesaikan hanya lewat negosiasi. Di sisi lain, Garda Revolusi Iran atau IRGZ menyatakan Selat Hormuz hanya terbuka bagi kapal non-militer yang mematuhi aturan tertentu. Amerika Serikat mengklaim mengirim 2 kapal perang untuk operasi pembersihan ranjau, meski klaim ini dibantah Teheran. Pemirsa, pemerintah Iran tak berencana melanjutkan negosiasi lanjutan dengan Amerika Serikat usai putaran pertama perundingan gagal. Tanpa komitmen Iran membuka kembali Selat Hormuz, maka pasokan energi global bakal terus terganggu. Pemerintah Iran disebut-sebut tak berencana melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat usai putaran pertama perundingan tak menemukan kata sepakat antara keduanya. Kantor berita Iran Fars Minggu 12 April 2026 melaporkan Teheran bersikeras ingin Amerika Serikat menyetujui semua tuntutan. Iran saat ini tidak memiliki rencana untuk putaran negosiasi selanjutnya. Iran tidak terburu-buru sampai Amerika Serikat menyetujui kesepakatan yang wajar dan tidak akan ada perubahan status Selat Hormuz. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran digelar sejak Sabtu 11 April 2026 hingga Minggu 12 April 2026 selama 21 jam di Islamabad, Pakistan yang tak menemui kesepakatan. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan Iran menolak tuntutan Amerika Serikat, salah satunya mengenai penghentian seluruh program nuklir Teheran. Pasca negosiasi buntu, Vance membawa pulang para delegasi Amerika Serikat ke Washington. Nasib gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran ini menjadi pertanyaan terbuka. Wakil Presiden Iran Atollah Mohajerani mengatakan kepada Fars, buntu negosiasi adalah kabar lebih buruk bagi Amerika Serikat. Mohajerani mengatakan Amerika Serikat mengusulkan negosiasi, mengatur seorang mediator dan menyetujui 10 syarat Iran untuk pembicaraan. Tetapi Amerika Serikat berupaya mencapai apa yang gagal mereka peroleh di medan perang melalui meja perundingan.
Tanpa komitmen Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, maka pasokan energi global bakal terus terganggu. Iran menegaskan Selat Hormuz berada di bawah kendalinya dan kapal-kapal ingin melintas Selat Hormuz wajib membayar biaya transit. Pakistan desak Amerika Serikat Iran gencatan senjata. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Pakistan mendesak Iran dan Amerika Serikat melanjutkan gencatan senjata dan melanjutkan semangat positif mencapai perdamaian meski negosiasi mandek. Perundingan tatap muka perdana antara Iran dan Amerika Serikat selama 21 jam digelar di Islamabad, Pakistan tidak mencapai kesepakatan. Negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat tak membuahkan hasil. Wakil Perdana Menteri Pakistan Ishaq Dar mendesak Amerika Serikat dan Iran melanjutkan gencatan senjata usai negosiasi damai keduanya jalan di tempat pada Sabtu dan Minggu 11 dan 12 April 2026. Perundingan damai Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai mufakat pada Minggu 12 April 2026. Perundingan tatap muka perdana selama 21 jam digelar di Islamabad dengan dimediasi Pakistan. Al Jazeera memberitakan Dar menekankan sangat penting bagi kedua belah pihak menjunjung tinggi komitmen gencatan senjata demi mencapai perdamaian dan kemakmuran. Dar menegaskan Pakistan akan terus berupaya memfasilitasi dialog antara Iran dan Amerika Serikat dan menyampaikan terima kasih kepada kedua negara karena menghargai upaya Islamabad membantu tercapai gencatan senjata. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan negosiasi tidak mencapai kesepakatan karena Iran menolak permintaan Washington. Salah satunya penghentian semua program nuklir Teheran. Menurut Vance, hasil negosiasi ini merupakan kabar buruk bagi Iran. Sebelum gencatan senjata pada Rabu 8 April 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghapus peradaban Iran jika Teheran tidak menyetujui kesepakatan. Fars memberitakan tim negosiasi Iran tak berencana menggelar pembicaraan putaran berikutnya. Alasannya, Iran ingin Amerika Serikat menyetujui semua tuntutan mereka. Reuters melaporkan pencairan aset Teheran di Qatar menjadi salah satu tuntutan Iran dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Washington diklaim setuju mencairkan miliaran dolar aset Iran selama ini dibekukan di Qatar dan bank-bank asing. Iran juga menuntut kendali atas Selat Hormuz, ganti rugi perang, serta gencatan senjata di seluruh wilayah termasuk Lebanon. Teheran ingin memungut biaya transit bagi kapal-kapal melintasi Selat Hormuz. Ya, sejumlah negara kecewa perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan tanpa menghasilkan kesepakatan pada Minggu 12 April 2026. Konflik di Timur Tengah menjadi guncangan besar ketiga bagi ekonomi global setelah pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. IMF dan Bank Dunia memberi sinyal akan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sekaligus menaikkan perkiraan inflasi. Sejumlah negara kecewa perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan tanpa menghasilkan kesepakatan pada Sabtu dan Minggu 11 dan 12 April 2026. Sky News Minggu 12 April 2026 memberitakan pemerintah Inggris melalui Menteri Kesehatan Wes Streeting mengaku kecewa, terutama belum ada terobosan mengakhiri konflik. Streeting menekankan kegagalan satu putaran perundingan bukan berarti upaya diplomasi harus dihentikan. Hal senada juga disampaikan Australia. Al Jazeera melaporkan Menteri Luar Negeri Penny Wong menegaskan prioritas utama saat ini adalah menjaga gencatan senjata dan melanjutkan kembali perundingan. Wong menyatakan kecewa kesepakatan perundingan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Pemerintah Pakistan menyatakan akan terus berperan sebagai mediator dalam dialog antara Amerika Serikat dan Iran, serta berharap kedua pihak mematuhi komitmen gencatan senjata yang sudah disepakati. Selain itu, Islamabad menyampaikan apresiasi kepada kedua delegasi yang sudah menerima undangan mengikuti perundingan yang digelar di ibu kota Pakistan.
Saat ketidakpastian perang Amerika Serikat dan Iran, para pejabat keuangan global dijadwalkan berkumpul di Washington pekan ini dalam forum yang dipimpin International Monetary Fund atau IMF dan World Bank. Konflik di Timur Tengah menjadi guncangan besar ketiga bagi ekonomi global setelah pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Perang ini memicu lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok. Negara berkembang diperkirakan menjadi pihak yang paling terdampak. IMF dan Bank Dunia memberikan sinyal akan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sekaligus menaikkan perkiraan inflasi. Sejumlah pakar mendesak agar lembaga keuangan internasional tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mendorong reformasi struktural serta keringanan utang bagi negara-negara terdampak. Kesiapan IMF dan Bank Dunia mendukung negara terdampak juga bertujuan menjaga kepercayaan pasar. Langkah ini diharapkan bisa mencegah kepanikan investor dan memastikan negara-negara terdampak mendapatkan akses pembiayaan di tengah krisis. Kabar berikutnya, Israel tak berhenti membombardir Lebanon pada saat Amerika Serikat dan Iran sedang berunding perdamaian di Pakistan. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan ribuan orang tewas dan terluka akibat serangan Israel sejak Senin 2 Maret 2026. Israel terus membombardir Lebanon saat negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran sedang berlangsung di Islamabad, Pakistan pada Sabtu dan Minggu 11 dan 12 April 2026. Serangan terbaru menewaskan belasan korban jiwa pada Minggu. Al Jazeera melaporkan 6 tewas di Marub di selatan distrik Tire dan 5 korban lain di Kana. National News Agency menjelaskan serangan Israel terjadi di kota Basarwiyeh, Kalila, Bafliyeh, dan Klawiyah. Serangan Israel di Tefahta telah menewaskan 13 orang. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan sedikitnya 2.020 orang tewas dan 6.436 korban luka akibat serangan Israel sejak Senin 2 Maret 2026. Dari total korban, 165 anak-anak, 248 wanita, dan 85 tenaga medis. Hizbollah mengatakan melakukan serangan drone ke prajurit di permukiman ilegal Israel di Yiron. Ya, pemirsa, Ukraina dan Rusia saling melempar tuduh melanggar gencatan senjata yang berlaku selama perayaan Paskah Ortodoks pada Sabtu dan Minggu 11 dan 12 April 2026. Sebelumnya, Ukraina dan Rusia sepakat gencatan senjata selama perayaan Hari Raya keagamaan tersebut. Ukraina dan Rusia saling melempar tuduh melanggar gencatan senjata yang berlaku selama Paskah Ortodoks pada 11 dan 12 April 2026. Kedua belah pihak sepakat gencatan senjata selama perayaan Hari Raya keagamaan tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 9 April 2026 memerintahkan gencatan senjata saat Paskah setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkannya terlebih dahulu. Namun saat gencatan senjata, kedua negara saling melaporkan ribuan pelanggaran gencatan senjata. AFP memberitakan staf umum militer Ukraina menyatakan hingga pukul 7 pagi Minggu 12 April 2026 tercatat 2.299 pelanggaran gencatan senjata. Serangan ini terdiri dari 28 aksi penyerangan musuh, 479 penembakan, 747 serangan drone, dan 1045 serangan oleh drone FPV. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia menuduh Kiev melakukan hampir 2.000 pelanggaran gencatan senjata. Kantor berita Rusia TASS memberitakan sebanyak 1.971 pelanggaran gencatan senjata dilakukan Angkatan Bersenjata Ukraina. Kiev melepaskan tembakan sebanyak 258 kali menggunakan artileri atau tank, 1.329 serangan drone FPV, dan menjatuhkan berbagai jenis amunisi sebanyak 375 kali, terutama melalui drone. Rusia menuduh militer Ukraina melancarkan 3 serangan malam hari dan 4 upaya maju di sepanjang garis depan. Rusia mengklaim menggagalkan semuanya. Sebelumnya, Presiden Zelensky mengajukan proposal gencatan senjata dengan Rusia untuk libur Paskah melalui Amerika Serikat. Pada Jumat 10 April 2026, Rusia mengumumkan gencatan senjata mulai Sabtu sore hingga Minggu, bersamaan perayaan Paskah Ortodoks. Presiden Putin menginstruksikan militernya menghentikan operasi tempur selama perayaan Paskah Ortodoks dan menangkal setiap kemungkinan provokasi pihak musuh. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia.
Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Qatar merupakan negara kecil di Timur Tengah kaya akan budaya, sejarah, dan modernitas. Qatar menyajikan pengalaman unik bagi setiap pengunjung yang datang. Seperti apa keindahan negara Qatar? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Qatar. Doha merupakan ibu kota Qatar yang dinamis dan menawan. Kota ini memadukan gedung pencakar langit modern dengan kawasan tradisional seperti Souk Waqif. Pasar menawarkan makanan, kerajinan, dan pengalaman budaya lokal. Tak hanya sebagai pusat ekonomi, Doha juga menjadi pusat pendidikan dan budaya dengan museum, universitas internasional, dan berbagai event internasional. Di sini, pengunjung bisa berjalan di tepi Corniche Doha sambil menikmati pemandangan laut atau menjelajahi Souk Waqif untuk merasakan kehidupan lokal. Dari hiruk-pikuk kota, kita akan menuju tempat menenangkan jiwa, yaitu masjid terbesar di Qatar. Inilah Masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahab, merupakan masjid terbesar di Qatar. Masjid ini mampu menampung lebih dari 30.000 jamaah dan menjadi simbol keagungan Islam di negara ini. Arsitektur megah memadukan kubah besar, menara tinggi, dan kaligrafi indah sehingga menciptakan suasana damai dan menenangkan. Masjid ini juga dilengkapi dengan perpustakaan, ruang edukasi Al-Quran, dan area sholat terpisah untuk wanita. Menariknya, pengunjung non-muslim diperbolehkan masuk dengan aturan berpakaian sopan, sehingga mereka bisa merasakan keindahan arsitektur dan suasana spiritual. Setelah pengalaman spiritual ini, kita akan mengenal kawasan penuh warna dan romantik yang dijuluki Venesianya Qatar. Qanat Quartier adalah bagian dari The Pearl Qatar. Kawasan ini meniru kota Venesia, lengkap dengan kanal-kanal kecil, jembatan melengkung, dan bangunan pastel yang cantik. Di sini pengunjung bisa menaiki perahu, berjalan santai, atau berfoto di jembatan yang instagramable. Selain itu, Qanat Quarter juga menawarkan restoran, kafe, dan butik mewah, menjadikan tempat populer bagi wisatawan dan warga lokal. Menariknya, pulau buatan ini memadukan gaya hidup modern dengan suasana romantis yang unik. Dari romantisme modern ini, perjalanan beralih ke utara Qatar untuk melihat jejak sejarah yang masih terjaga di Al-Zubarah. Al-Zubarah Fort adalah benteng bersejarah di situs UNESCO. Dibangun pada tahun 1938, berfungsi sebagai pos penjagaan pantai. Benteng ini dikelilingi reruntuhan kota pelabuhan abad ke-18. Situs ini menceritakan sejarah perdagangan mutiara dan kehidupan masyarakat Qatar tempo dulu. Di sini, pengunjung bisa menjelajahi benteng, mempelajari sejarah masyarakat, dan melihat reruntuhan kota tua yang masih terawat. Al-Zubarah Fort memberikan wawasan tentang cara hidup dan pandangan masyarakat Qatar di masa lalu. Qatar merupakan negara kecil dengan perpaduan modernitas, budaya, dan sejarah. Dari pusat kota Doha yang ramai, masjid yang megah, Qanat Quarter yang romantik, hingga Al-Zubarah Fort yang kaya sejarah, Qatar siap memukau setiap pengunjung yang datang. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Jentiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.